disiarkan pada channel YouTube BTKI Maluku. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kunjungi channel BTKI Maluku dan lihat video pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ota di saat ini. Dan jangan lupa untuk like video-video pembelajaran yang ada di channel BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, langsung saja kalau begitu kita belajar bersama tentang makanan bersama dengan Ibu Ota. A. Mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu Pagi-pagi Saya ke Sekolah. Pagi-pagi saya ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah. Sekolah itu tempat belajar supaya kami pintar. Lonceng berbunyi baris di halaman, satu persatu duduk di kursi. Habis itu kami pun berkata, selamat pagi Ibu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini cuacanya cerah sekali dan kita akan belajar tentang kebutuhanku. Tapi sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Mars PAUD. Pasti semua anak-anak masih ingat kan lagu Mars PAUD? Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Berikanlah pendidikan sejak usia
tentang tema kebutuhan dan subtema makanan. Kalau kita berbicara tentang kebutuhan, pasti anak-anak berpikir, wah kebutuhan saya banyak, saya membutuhkan pakaian, saya membutuhkan ini, saya membutuhkan itu. Tapi hari ini kita akan belajar tentang makanan. Kalau kita belajar tentang makanan, pasti anak-anak tahu, kalau bicara makanan pasti ada nasi, ikan, sayur, dan lain-lain. Nah, anak-anak, makanan adalah segala sesuatu yang mengandung gizi, yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan tubuh untuk proses tumbuh kembang. Sekali lagi ya, makanan adalah segala sesuatu yang mengandung gizi, yang seimbang, mengandung serat dan zat-zat yang diperlukan untuk proses tumbuh kembang. Makanan juga merupakan suatu bahan yang umumnya berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan tenaga dan nutrisi. Ya, jadi makanan itu bisa berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan oleh semua makhluk hidup supaya mendapatkan tenaga dan juga nutrisi. Bahan makanan manusia diperoleh dengan cara bertani, berkebun, beternak, dan juga dengan cara bercocok tanam. Jadi bahan makanan manusia itu diperoleh dengan cara demikian. Nah, itu bertani, berkebun, bercocok tanam, dan juga beternak. Anak-anak, bahan makanan yang kita harus makan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, air. Karena itu, kita membutuhkan makanan yang beraneka ragam agar gizi yang diperlukan oleh tubuh kita terpenuhi. Jadi makanan bukan hanya nasi, bukan hanya ikan, tapi juga harus ada sayur, ada tempe, ada yang lain-lainnya. Kalau hanya nasi saja belum tentu memenuhi kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh kita. Jadi karena itu makanan harus beraneka ragam agar gizi yang diperlukan oleh tubuh terpenuhi. Makanan yang diperlukan oleh tubuh terdiri dari, kita lihat di sini. Dari makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Makanan yang diperlukan oleh tubuh terdiri dari makanan 4 sehat, 5 sempurna. 1. Makanan pokok atau nasi. Kalau kita bicara tentang nasi, pasti anak-anak sudah tahu ya. Dan setiap hari anak-anak makan nasi. Karena apa? Karena makanan pokok adalah makanan utama kita yang banyak mengandung karbohidrat. Nasi mengandung karbohidrat yang mempunyai fungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita untuk beraktivitas. Selain itu juga di beberapa tempat di Indonesia yang makanan pokoknya berupa umbi-umbian, jagung, dan sagu. Umbi-umbian, jagung, dan sagu juga menghasilkan karbohidrat yang mempunyai fungsi sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita untuk beraktivitas. Nasi adalah makanan pokok orang Indonesia. Nasi asal mulanya dari mana anak-anak? Siapa yang tahu? Pasti pintar, semuanya tahu nasi asal mulanya berasal dari beras. Beras berasal dari gabah dan gabah berasal dari padi. Nah, pasti anak-anak berpikir siapa yang tanam padi? Siapa tuh anak-anak? Petani. Padi ditanam oleh petani. Padi bisa ditanam di sawah ataupun di ladang. Nah, siapa di rumah yang tahu cara memasak nasi? Nah, cara memasak nasi yang pertama mengambil beras secukupnya.
Kemudian cuci beras menggunakan air bersih dan bilas beberapa kali hingga bersih. Lalu setelah itu letakkan beras yang telah dicuci ke dalam panci yang telah disediakan. Lalu isi air, kemudian diukur hingga air berada pada ruas jari yang kedua. Dan kemudian masak hingga matang. Nah, kalau sudah matang, beras yang tadinya dimasak berubah menjadi nasi. Nah, anak-anak pasti tahu ya, apa manfaat nasi bagi tubuh kita. Banyak manfaat nasi bagi tubuh kita. Nah, manfaat nasi bagi tubuh kita yang pertama adalah nasi mengandung vitamin B1 untuk metabolisme karbohidrat. Nah, tadi Bu Guru sudah jelaskan, karbohidrat mempunyai fungsi sebagai sumber tenaga waktu kita beraktivitas, waktu anak-anak bermain, waktu bekerja. Anak-anak punya tenaga karena kita makan nasi. Nasi merupakan sumber karbohidrat sehingga kita tidak mudah lelah, tetapi kita punya tenaga untuk beraktivitas dari pagi sampai sore. Waktu kita bermain kita merasa kuat karena kita makan nasi. Nah, yang kedua, nasi juga mengandung magnesium sebagai komponen penting dalam membentuk struktur tulang. Jadi nasi punya manfaat yang penting bagi tulang kita juga, selain sebagai sumber energi atau sebagai sumber tenaga, tapi juga mempunyai komponen yang penting dalam membentuk struktur tulang kita. Selain itu juga anak-anak, ada satu hal yang penting dari nasi, yaitu nasi juga kaya akan serat yang sehat yang merangsang pertumbuhan bakteri baik yang bagus untuk pencernaan dan juga melancarkan proses penyerapan nutrisi. Nah, nasi juga bermanfaat untuk menjaga kinerja usus kita dan melindungi sel tubuh. Jadi nasi melancarkan pencernaan sehingga kita mudah untuk BAB. Selain itu juga serat pada nasi membuat anak-anak kenyang, tidak mudah lapar. Jadi manfaat nasi untuk kita sangat luar biasa ya anak-anak. Nah, kenapa luar biasa? Anak-anak bisa beraktivitas, pencernaan terjaga, BAB-nya teratur, semua juga merupakan manfaat dari nasi. Nah, anak-anak, di beberapa tempat Indonesia makanan pokoknya bukan hanya nasi, ada yang makan umbi-umbian, makan jagung, ada juga ya makan sagu. Pasti anak-anak tahu dong umbi-umbian, jagung dan sagu. Nah, fungsinya sama juga dengan nasi, mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga bagi tubuh kita untuk beraktivitas. Nah, yang kedua, apa saja makanan yang diperlukan oleh tubuh? Yang terdiri dari yang pertama tadi nasi, yang kedua adalah lauk pauk. Nah, kalau lauk pauk pasti anak-anak sudah tahu kan? Lauk pauk terdiri dari ada tempe, tahu, telur, daging, ada juga ikan. Nah, siapa yang suka makan ikan? Semuanya pasti suka. Ikan hidupnya di mana? Di laut, di air tawar dan air asin. Anak-anak juga siapa yang suka makan telur? Pasti semuanya suka makan telur. Telur didapat dari mana? Dari ayam. Nah, lauk pauk yang sehat terdiri dari tempe, tahu, telur, daging, merupakan makanan yang mengandung protein yang berfungsi sebagai zat pembangun tubuh. Nah, lauk pauk juga berfungsi bukan hanya sebagai zat pembangun tubuh,
tapi juga menjaga sistem kekebalan tubuh supaya kita tidak mudah sakit. Anak-anak tidak mudah sakit. Nah, selain tidak mudah sakit, PAUD juga mempunyai manfaat, membantu proses perkembangan otak. Jadi masih penting, lauk pauk juga penting. Kalau tidak ada daging, tempe dan tahu juga boleh dimakan. Kalau tidak ada daging, makan telur juga boleh karena semuanya mengandung protein. Kalau tidak ada tempe, tahu, telur dan daging, makan ikan juga boleh karena semuanya mengandung protein yang berfungsi sebagai zat pengembangan tubuh, perkembangan otak, dan juga menjaga sistem kekebalan tubuh sehingga anak-anak tidak mudah sakit. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan mendengarkan satu lagu yang akan diputarkan oleh Kak Enca. Tidak memakai bahan pewarna, tidak memakai bahan pengawet dan bahan-bahan yang berbahaya, bergizi tinggi, kaya vitamin, protein, karbohidrat, lemak, mineral. Itulah ciri makanan sehat. Itulah ciri makanan sehat. Yang ketiga yaitu sayur mayur. Nah, pasti anak-anak kalau tahu sayur mayur berpikir warna sayur tuh warnanya apa ya? Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna oranye. Oranye adalah wortel. Kalau sayuran hijau seperti apa ya? Bayam, kangkung, dan yang lainnya. Nah, sayur mayur merupakan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Sayur-sayuran pada makanan memenuhi vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh kita. Selain itu juga, sayur merupakan sumber yang terbaik serta menjaga kesehatan saluran pencernaan. Jadi dikatakan di sini bahwa sayur mayur juga mengandung kalium yang bermanfaat dalam menjaga proses metabolisme tubuh. Nah, adapun jenis sayur-sayur yang sehat untuk kita makan, contohnya tadi Bu Guru sudah kasih tahu, ada bayam, sawi, wortel, kangkung, kacang panjang. Jadi anak-anak setiap hari harus kita makan sayur. Nah, pasti ada anak-anak juga yang tidak suka makan sayur kan? Ayo belajar untuk makan sayur karena sayur sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, di sini bilang sayur merupakan juga sumber serat terbaik untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Seperti nasi tadi ya, merupakan sumber serat. Demikian juga sayur merupakan sumber serat yang menjaga kesehatan saluran pencernaan sehingga kita bisa BAB dengan teratur. Nah, dikatakan di sini sayur itu sangat penting bagi tubuh kita. Nah, selain kaya akan vitamin, sayur juga mengandung kalium yang tadi Ibu Guru sudah jelaskan. Nah, kalium bermanfaat menjaga proses metabolisme tubuh kita.
Nah, sayur juga menyehatkan tulang kita sehat, menyehatkan kulit, nah, menyehatkan rambut, menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi kalau anak-anak mau tulang kita kuat sehat harus rajin makan sayur. Kalau mau kulit kita sehat kita harus rajin makan sayur. Nah, kalau mau tubuh kita sehat, anak-anak harus rajin makan sayur. Tidak boleh tidak suka makan sayur ya, karena kebanyakan anak-anak tidak suka sayur. Tapi kita harus suka makan sayur. Karena sayur juga rasanya enak loh. Nah, selanjutnya buah-buahan. Yang keempat, buah-buahan. Kalau bicara buah-buahan, siapa di sini yang tahu buah-buahan? Ada buah apa saja? Nah, pasti anak-anak semua tahu ya. Ada buah pisang, buah pepaya, buah semangka, buah nanas, buah jeruk. Ya, pasti anak-anak saya suka buah Ibu Guru, saya suka buah pepaya, saya suka buah pisang. Semua buah sangat baik untuk tubuh kita, ya. Kenapa sangat baik untuk tubuh kita? Karena buah merupakan sumber vitamin. Nah, berbagai jenis vitamin ada pada buah. Pasti anak-anak suka buah kan? Suka dong, Ibu Guru juga suka buah. Buah juga merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan dari kebutuhan gizi, dan juga dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Jadi buah sangat penting ya anak-anak bagi tubuh kita. Nah, selain itu juga buah sangat mudah untuk didapat. Kenapa Ibu Guru bilang sangat mudah untuk didapat? Contohnya buah pepaya, pohon pepaya bisa ditanam di pekarangan rumah kita. Pohon pisang juga mudah ditanam di pekarangan rumah kita. Dan bahkan juga nanas bisa ditanam di pekarangan rumah kita, sehingga menghasilkan buah yang dapat kita nikmati untuk tubuh kita. Nah, jadi buah sangat bermanfaat bagi kita manusia. Contohnya, manfaat buah adalah untuk mencegah agar sistem pencernaan kita tetap sehat, untuk melancarkan peredaran darah, bahkan juga menjaga kesehatan mata. Jadi buah sangat penting ya. Jadi kita harus juga bisa makan buah. Selain nasi, lauk pauk, sayur, kita juga harus makan buah. Kita tanam di pekarangan rumah kita sendiri, kita sudah bisa makan buah. Contohnya tadi pagi Ibu Guru panen pisang di belakang rumah Ibu Guru. Pisangnya sudah masak sehingga Ibu Guru bisa makan buah karena Ibu Guru menanam pohon pisang. Nah, anak-anak, jadi buah sangat bermanfaat bagi kebutuhan tubuh kita. Selanjutnya adalah susu. Ayo, semua pasti suka minum susu kan? Suka. Nah, susu adalah sumber nutrisi yang sangat baik bagi tubuh karena susu mengandung vitamin D, vitamin K, fosfor, dan menjaga kesehatan tubuh. Nah, susu adalah sumber nutrisi yang sangat baik bagi kesehatan tubuh kita karena susu mengandung vitamin D, vitamin K, fosfor, dan menjaga kesehatan tulang. Susu sangat enak. Nah, karena rasanya manis. Ada juga yang rasanya gurih. Susu terbuat dari apa? Ada juga kita bisa mengambil susu dari hewan dan bahkan juga dari manusia. Seorang ibu
yang menyusui anaknya, dan juga kita bisa minum susu yang diambil dari hewan, contohnya dari sapi atau dari kambing. Ada susu sapi, ada juga susu sapi yang diolah sehingga kita bisa layak untuk meminumnya. Nah, anak-anak, kita akan mengenal berbagai jenis makanan. Ya, tadi kita belajar tentang makanan. Makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, sekarang kita akan mengenal berbagai jenis makanan. Contohnya, 1. Makanan yang bersumber dari bahan tumbuhan. Ya, dari bahan tumbuhan contohnya adalah sayur, beras, kedelai, buah-buahan, umbi-umbian. Itu semua makanan yang bersumber dari bahan tumbuhan. Sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Yang kedua, makanan yang bersumber dari bahan hewan, contohnya ikan, daging sapi, daging ayam, telur, susu juga bisa dibuat dari kedelai, ya, dan juga bisa dari susu sapi. Jadi makanan yang bersumber dari hewan yaitu ikan. Semua suka makan ikan kan? Pasti suka. Ada daging sapi, daging ayam, telur, susu. Nah, ini kita mengenal berbagai jenis makanan. Pasti anak-anak sudah bisa menyebutkan kan? Oh, yang dari tumbuhan ini ada beras, ada kedelai, sayur dan buah. Kalau yang dari hewan ini ada ikan, daging sapi, daging ayam, telur, dan yang lain-lain. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan dengarkan satu lagu yang diputarkan oleh Kak Eca. belajar tentang fungsi makanan yang sehat 5 sempurna untuk tubuh kita yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah dan susu adalah makanan dapat membantu manusia dalam mendapatkan energi. Jadi makanan membantu kita untuk mendapatkan energi karena dari sumber makanan kita bisa mendapatkan tenaga untuk bekerja. Yang kedua, makanan juga membantu pertumbuhan
badan kita dan merangsang otak kita untuk berpikir, sehingga kita bisa berpikir dengan baik. Karena kita bisa bertumbuh dengan baik, semua berasal dari makanan. Yang ketiga, makanan adalah sumber tenaga bagi tubuh. Kita bisa kuat bekerja, kita bisa punya energi untuk bekerja, semua berasal dari makanan. Nah, yang keempat nih sangat penting juga loh, yaitu sebagai pertahanan tubuh dari penyakit. Supaya kita tidak mudah sakit, kita harus rajin makan makanan yang sehat. Karena dengan makan makanan yang sehat, kita akan tahan dari penyakit, karena kita mempunyai pertahanan tubuh yang kuat. Nah, selain itu juga makanan berfungsi menjaga keseimbangan tubuh kita dan membantu pembentukan sel-sel baru di dalam tubuh kita, anak-anak. Jadi makanan itu penting ya. Kita harus makan. Kalau kita tidak makan, maka kita akan mudah sakit. Kalau kita makan makanan yang sehat, maka kita akan tidak mudah sakit, dan juga kita akan kuat, sehat, dan juga kita akan mendapatkan, yang keenam dibilang mendapatkan atau meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi kita mendapatkan kekebalan tubuh dari makanan ya. Jadi fungsi makanan itu sangat penting ya anak-anak. Kita harus makan. Bangun pagi, kita sarapan pagi, siang hari kita makan di siang hari, dan sore hari menjelang malam kita makan. Karena makanan memiliki fungsi yang penting atau memiliki peranan penting untuk tubuh kita. Nah, karena kita akan melihat zat gizi yang dibutuhkan tubuh yang terdapat di dalam makanan, yaitu satu, karbohidrat. Ya, kita sudah berbicara tadi panjang lebar tentang karbohidrat ya. Yang kedua, lemak. Nah, ini yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Vitamin, protein. Ya, ini sangat penting. Gizi-gizi yang sangat penting di dalam tubuh kita. Kalsium, ya, omega 3 dan zat besi. Vitamin-vitamin ini sangat penting, atau gizi-gizi yang sangat penting di dalam tubuh kita, karena karbohidrat, lemak, protein, vitamin, kalsium, zat besi sangat penting untuk pembentukan tulang tubuh kita, untuk sumber tenaga, bahkan juga untuk merangsang pertumbuhan otak dan kekebalan tubuh kita. Nah, anak-anak, ciri-ciri makanan yang sehat pasti anak-anak tahu kan? Ya, tadi dikatakan bahwa makanan sehat mengandung vitamin, mengandung protein, mengandung serat, bahkan juga mengandung kandungan air dan mineral. Tidak ada bahan pengawet dan juga tidak ada MSG atau pewarna yang mencolok di dalam makanan kita. Jadi makanan sehat adalah makanan yang mengandung vitamin, protein, karbohidrat, serat, air, dan mineral. Tidak mengandung bahan pengawet, bahan pewarna, dan juga MSG di dalam makanan tersebut. Sehingga makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang aman, nyaman, dan sehat untuk kebutuhan tubuh kita. Nah, ya, anak-anak, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang apa itu makanan yang sehat. Ya, coba kita belajar menjawab pertanyaan di bawah ini. Nah, pasti anak-anak sudah tahu kan apa itu makanan? Nah,
Dan bagaimana cara kita menghargai makanan, kita harus tahu bahwa makanan yang saya dapat hari ini itu berasal daripada Tuhan. Jadi jangan membuang-buang makanan. Masih banyak orang di luar sana yang membutuhkan makanan tetapi mereka tidak mendapatkannya. Dan pada hari ini kita masih makan, kita harus bersyukur karena makanan yang kita makan itu adalah pemberian dari Tuhan. Nah, pasti anak-anak sudah tahu tentang jenis-jenis makanan kan? Tadi Ibu Guru sudah jelaskan tentang jenis-jenis makanan yang bersumber dari bahannya berupa tumbuhan, makanan yang bersumber yang bahannya berupa yang berasal dari hewan. Pasti anak-anak sudah tahu kan? Nah, dan anak-anak pasti sudah tahu tentang manfaat dari makanan. Manfaat makanan sangat penting bagi tubuh kita. Ya. Nah, anak-anak, sampai di sini ya proses pembelajaran kita hari ini tentang kebutuhanku, yaitu makanan. Makanan 4 sehat 5 sempurna yang di dalamnya tercakup nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan susu. Makanan yang sederhana, yang sehat, yang tidak mengandung bahan pengawet ataupun bahan pewarna, yang kita bisa dapatkan di lingkungan kita, yang sehat dan alami. Tentu sudah pasti kita akan menikmatinya karena rasanya enak. Nah, sekian dan terima kasih pelajaran kita sampai hari ini. Kita akan bertemu di hari Sabtu depan dengan pelajaran yang berbeda di waktu dan jam yang sama. Nah, sebelum kita tutup sesi kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing dengan lagu Lipat Tangan, Tutup Mata. Kita berdoa pada Tuhan. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita pulang, kita nyanyikan lagu Jika Pulang Sekolah Jangan Keluar Rumah. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Kami sudah siap, Ibu Guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu, kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Oke sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran bersama dengan Ibu Ota tentang kebutuhan yaitu makanan. Jadi kebutuhan yang paling pokok yang kita manusia perlukan itu yang pasti ya makanan. Karena kalau kita tidak makan, kita bisa mati, kita bisa lemas, tidak bisa melakukan aktivitas. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya tadi sudah dijelaskan ya. Makan makanan apa saja yang harus kita konsumsi. Makannya itu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehatnya itu nasi, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur mayur yang pasti ya. Dan 5 sempurna itu ditambah dengan susu. Jadi kalau buat anak-anak yang umurnya untuk kelompok bermain itu suatu kewajiban yang harus ya. Setiap saat, setiap paginya itu harus minum susu dulu. Karena susu itu membantu pertumbuhan tulang dari anak-anak yang dalam masa pertumbuhan itu bagus sekali. Karena dapat membuat mereka
tulang mereka itu bertumbuh dengan baik dan mereka pastinya bisa kuat ya sahabat cerdas ya. Dan bagi orang tua, jangan sampai lupa untuk memilih makan makanan yang sehat bagi anak-anak kalian ya. Mama papa jangan sampai memberikan karena terlalu sayang anak. Nah, berikan jajan-jajan yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka konsumsikan. Karena kan kebanyakan jajan-jajan yang ditawarkan di baik itu supermarket atau di mana biasanya itu kan belanja online. Nah, itu biasanya ditawarkan banyak-banyak jajan-jajan. Kita kan tidak tahu bahannya itu apa menggunakan pengawet atau tidak. Nah, kalau pengawet itu kan sangat berbahaya ya bagi tubuh kita. Jadi ada baiknya bagi orang tua, sahabat cerdas semuanya, harus pintar-pintar untuk memilih makanan yang harus kita konsumsikan supaya makanan itu tidak menjadi malapetaka bagi kita tetapi dapat memberikan kekuatan bagi tubuh kita. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu ya bagi Ibu Ota yang sudah boleh hadir di saat ini memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya. Dan semoga Ibu Ota sehat selalu supaya dapat selalu tiap hari Sabtu untuk menemani sahabat cerdas semuanya, memberikan pembelajaran, memberikan ilmu yang Ibu Ota punya kepada sahabat cerdas semuanya, supaya sahabat cerdas walaupun hanya di rumah bisa melakukan aktivitas seperti layaknya di sekolah, jadi bisa belajar di rumah. Dan kalau sahabat cerdas tadi agak lupa, tadi manfaat makanan itu apa ya? Nah, kalian bisa langsung lihat di live streaming di channel YouTube BTKI Maluku. Di situ ada video pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, termasuk dengan video pembelajaran dari Ibu Ota tadi. Jadi bisa langsung dinonton ulang. Kalau pengen mau main HP lebih baik daripada main HP-nya untuk game. Nah, bagusnya itu lihat di channel BTKI Maluku, banyak ya pembelajaran-pembelajaran jadi dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK juga ada di channel YouTube BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, makasih banyak ya Ibu Ota, Kak Ica sampaikan. Semoga tetap sehat dan selalu semangat untuk memberikan pembelajaran bagi sahabat cerdas semuanya di rumah. Oke sahabat cerdas, nah tadi kan Kak Ica berbicara tentang jajan. Pasti sahabat cerdas semuanya suka jajan. Kak Ica juga suka loh jajan cemilan-cemilan kayak gitu, tapi di saat ini Kak Ica mau puterin satu lagu bagi sahabat cerdas semuanya supaya kita itu lebih pintar dalam memilih jajan yang akan kita konsumsikan. Lagu ini judulnya Pilih Jajanan Sehat. Nah, selamat mendengarkan ya sahabat cerdas.